Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nims Dursman, biasa dipanggil Nimsdar. Di sini saya akan menjelaskan satu materi yang diberikan dari kampus saya, yaitu kampus ilmu keluargaan. Yaitu materinya adalah pengertian tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan menurut para ahli, menurut Elizabeth, tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas dapat berhasil ditentukan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Adapun faktor-faktor perkembangan, yaitu belajar berjalan karena kematangan otot-otot, belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. 2. Tuntutan masyarakat secara kultur, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi. 3. Tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memiliki pekerjaan, memiliki teman hidup. Tuntutan norma-norma agama, taat beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Dan di sini teman-teman, adapun tugas berkembang pada masa anak-anak, menurut Harvey Groth membagi tugas-tugas perkembangan selama tentang kehidupan manusia sebagai berikut: masa bayi dan awal masa kanak-kanak mulai dari 0 sampai 6 tahun, masa berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan, belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini tulang, kaki, otot, dan sunan syaraf telah matang untuk berjalan. Dan ya, selanjutnya ada pun tugas perkembangan pada remaja. Pencapaian hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Hakikat tugas: 1. Belajar melihat kenyataan anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. 2. Berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya. Belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 4. Belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. B. Mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Hakikat tugasnya remaja dan ya, kembali lagi teman-teman, adapun tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Tugas perkembangan fase dewasa awal terbagi ada 5, yaitu mampu menjalani hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain. 2. Mampu melakukan peran-peran nasional sebagai laki-laki dan wanita. Dan 3. Menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakan secara efektif. 4. Memiliki keberdiri sendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang terakhir, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Ya, adapun selanjutnya teman-teman, tugas perkembangan pada masa dewasa akhir terbagi dalam 4 fase, yaitu pertama, memiliki tugas jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa, membanggakan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbagi, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu sebagai orang dewasa. Dan selanjutnya, tugas-tugas perkembangan pada masa orang tua, usia lanjut.
Tugas-tugas perkembangan pada masa usia lanjut: menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup, membina hubungan dengan sesama usia lanjut, memiliki kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan, memiliki kondisi dan kesehatan, kesiapan menghadapi kematian. Ya, itulah tadi paparan materi yang saya sempat bacakan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan komen dan subscribe. Sampai jumpa.